Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Akhinal kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan kesehatan, kenikmatan serta hidayahnya. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapat syafaat beliau min yamil hadza hatal ikhra. Amin amin Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari terjadinya gempa bumi. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat As-Salsalah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Akhinal kiram rahimakumullah. Asbabun nuzul daripada surat ini terutama adalah pada ayat yang ke-7 itu diturunkan sehubungan dengan Ibnu Abu Hatim yang telah menerangkan melalui Syekh Ibnu Jubair mengatakan bahwa Allah menurunkan surat Al-Insan dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. Orang Islam pada waktu itu berpendapat mereka tidak mendapatkan pahala barang disedekahkan. Yang lain berpendapat mereka tidak akan dicela karena melakukan dosa kecil seperti berdusta. Melihat yang tidak dihalalkan, mengumpat dan sebagainya, mereka berkata bahwa Allah mengancam siksa neraka hanya bagi pelaku dosa-dosa besar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat As-Salsalah ayat 7 sampai 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat surah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat surah pun niscaya ia juga akan melihat balasannya. Kemudian penjelasan yang dapat kita ambil daripada ayat itu adalah yang pertama,
Permulaan terjadinya kiamat kubro adalah berawal dari gempa di seluruh dunia dengan guncangan yang sangat dahsyat. Yang pertama, permulaan terjadinya kiamat kubro adalah berawal dari gempa di seluruh dunia dengan goncangan yang sangat dahsyat. Yang sulit diukur menurut standar ilmu geologi, kalau gempa vulkanik dan tektonik yang terjadi pada akhir-akhir ini baru sebagian bumi daerah tertentu, seperti di Aceh, Yogyakarta, Sukabumi, dan yang lainnya, itu adalah sebagai tanda kiamat kecil atau kiamatul sughra yang masih bisa diukur kekuatannya oleh para ahli ilmu geologi, sehingga masyarakat sekitarnya masih dapat dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Penjelasan yang kedua adalah bumi mengeluarkan semua benda yang ada di dalamnya. Bumi mengeluarkan semua benda yang ada di dalamnya akibat goncangan gempa yang sangat dahsyat. Isi bumi antara lain manusia yang telah mati. Benda-benda alam dalam bumi, lahar panas dan dingin, semua terbongkar keluar. Hal ini menyebabkan keadaan sangat menakutkan dan menyedihkan, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, karena sudah mengerti sebelumnya dalam Al-Quran. Kemudian kandungan atau penjelasan yang ketiga adalah semua manusia kebingungan. Mengapa? Karena pada saat itu terjadi sebuah gempa yang sangat luar biasa, yang manusia banyak yang kebingungan dan saling bertanya antara satu dengan yang lainnya, tetapi mereka tidak bisa menjawabnya. Lalu kandungan atau penjelasan yang keempat atau ayat keempat adalah pada saat itu bumi menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pada waktu itu bumi bercerita memberikan jawaban dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, inilah awal kiamat dunia telah dihancurkan dan alam akhirat mulai datang. Kemudian kandungan yang kelima adalah hari kiamat terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya semua manusia atau yang terjadi di hari kiamat ini hanyalah kehendak Allah. Allah Maha Kuasa dengan firman-Nya, jadilah bumi, maka bumi tercipta. Demikian jika Allah berfirman, hancurlah bumi, maka hancurlah bumi. Terciptanya bumi dan hancurnya melalui proses dan hukum alam terkandung maksud agar orang-orang yang berakal sehat mengetahuinya, sehingga imannya semakin bertambah. Kemudian penjelasan atau kandungan ayat yang keenam adalah setelah terjadi itu atau kejadian itu, manusia akan dihidupkan kembali. Setelah kiamat nanti, maka proses selanjutnya adalah alam akhirat. Semua manusia dihidupkan kembali. Mereka berjalan terpisah antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui semua perbuatan yang dilakukan di dunia. Kemudian kandungan ayat ke-7 adalah akan diperhitungkan segala amal baik manusia. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan atau melakukan amal keburukan, sekalipun kecil dan sedikit, maka akan menerima balasannya, sekalipun itu orang yang beriman. Dan kandungan
ayat yang ke-8 adalah kebaikan yang dilakukan oleh selain orang yang beriman maka akan sia-sia. Perbuatan baik sebesar dan sebanyak apapun yang dilakukan oleh orang kafir atau selain orang Islam tidak bermanfaat, tidak mendapatkan pahala, dan tidak dapat menyelamatkan dirinya dari siksa neraka. Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47 dijelaskan bahwa orang mukmin atau kafir sama-sama diperlakukan secara adil di hari perhitungan nanti. Amal mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Akhirul kiram rahimakumullah, dengan beberapa penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan yang pertama adalah Allah menciptakan gunung-gunung di Indonesia atau di dunia ini bahkan yang aktif atau vulkanis ini sebanyak 22 gunung. Yang 22 gunung tersebut sewaktu-waktu akan diletuskan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Takwir wa idzal jibalu suwirat. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah dan mencari tempat yang aman. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah Allah juga menciptakan lautan di dunia yang dikelilingi dengan lempengan dasar laut yang menjadi jalur gempa tektonik. Sewaktu-waktu akan terjadi gempa dan tsunami sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Infitor wa idzal biharu fujirat. Oleh karena itu manusia harus waspada, mencari keamanan dan keselamatan serta berlindung kepada Allah dengan berdoa Allahumma salamna minal afatil dunya wal akhirah. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah manusia harus mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan alam semesta. Misal, ilmu geografi, ilmu geologi, fisika, biologi, kimia, astronomi, dan sebagainya. Yang akhir-akhir ini memang sudah banyak dikuasai oleh orang-orang di dunia. Dalam rangka apa? Untuk mendukung mempelajari firman Allah agar imannya semakin bertambah kuat dan kebal. Lalu kesimpulan yang keempat adalah setiap ada bencana kita harus mencari tempat yang lebih aman dan mendukung pemerintah mengevakuasi penduduk agar tidak terjadi korban manusia yang banyak dan meyakinkan kepada masyarakat untuk bertauhid dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kepercayaan, paham dan kultur yang membahayakan dan menyesatkan kehidupan umat. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah musibah dan bencana itu sebagai tanda terjadinya kiamat kecil yang harus dijadikan pembelajaran dan iktibar. Suatu saat akan terjadi bencana total, bencana yang sangat luar biasa, kiamat besar. Oleh karena itu kita harus meningkatkan iman dan takwa kita dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh sebagai bekal di masa depan. Akhirul kiram rahimakumullah. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepada-Mu ya Allah. Bittaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.